Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Dia sudah menyertai kita, Dia sudah melindungi kita. Dan hari ini kita mau beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Jadi siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Dan kita juga akan sama-sama belajar kebenaran firman. Mari saudara, kita mau berdoa. Kita minta Tuhan memimpin ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami mengucapkan syukur untuk anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, oleh kemurahan-Mu, Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk tahu memberikan pujian yang terbaik. Ajarkan kepada kami untuk memberikan penyembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus, tolong urapi kami, mampukan kami untuk dapat melakukannya, sehingga yang kami lakukan ini benar-benar berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bungkus kami semua dengan darah-Mu, bungkus kami semua dengan kuasa-Mu, sehingga setiap kami, baik yang di gereja, di rumah, dimanapun kami mengikuti ibadah ini, ada lawatan Allah yang nyata dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kita, yang memberikan janjinya kepada kita, dan Dia tidak pernah mengingkarinya. Sekalipun kita harus melewati jalan-jalan hidup yang mungkin sulit, tapi percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin buat kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia,
kasih-Mu besar Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Kami berikan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesus, ku puji Kau Tuhan. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Dipuji Kau Tuhan, Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 kami datang menyembah-Mu, kami datang tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Jesus,
haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Sungguh ku bersyukur. Bersyukur padamu Tuhan, bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya merasa hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan ini. Dan biarlah kiranya setiap kita benar-benar menikmati itu. Saudara-saudara, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Nanti hambanya Bapak Pendeta Raymond dari Bandung yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Beliau, saudara, adalah gembala jemaat dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di Kota Bandung. Dan malam ini akan membagikan kebenaran firman bagi kita sekalian. Itu sebabnya buka hatimu dengan sungguh-sungguh, terima kebenaran firman Tuhan ini. Saya persilahkan Pak Raymond, mari sampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salam. Damai sejahtera Kristus untuk kita semua. Terima kasih buat kepercayaan dari Gembala Jemaat GBI Kuningan yang saya sebut dengan hormat Bapak Pendeta Ferry Rondonungu STH, yang mempercayakan saya boleh melayani Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian saat ini. Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya juga menggembalakan satu sidang jemaat Tuhan di daerah Bandung. Sinode kami itu GPDI. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh bersekutu bersama-sama melalui media online yang tersedia. Kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Allah. Roh Kudus-Mu menguasai kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah dan kami semua yang akan mendengarkan. Engkau memberikan kami pengertian sehingga kami boleh melakukan firman Allah oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami siapkan hidup kami menerima isi hati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini dengan judul Hadapi Penderitaan dengan Cara Pandang dalam Alkitab. Hadapi penderitaan dengan cara pandang yang ada dalam Alkitab. Khususnya ayat-ayat pokok kita ada di 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Saya awali dulu pembacaan Alkitab ini di ayat 3 dan 4-nya. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih oleh Tuhan, cara pandang kita itu menentukan apakah kita dapat menjalani sesuatu atau berjalan untuk kemudian kita memperoleh hasil yang berguna atau yang terbaik. Cara pandang kita menentukan
Bagaimana kita mau melewati jalan tertentu untuk akhirnya kita memperoleh hasil yang berguna, yang terbaik. Atau sebaliknya, kita tidak akan memperolehnya ketika cara pandang kita salah. Ketika cara pandang kita salah, kita beranggapan kalau kita melalui jalan ini, itu akan mengakibatkan hal buruk, maka tentu kita tidak akan melalui jalan itu. Contoh, ketika dulu kita masih kecil, apa yang ada di pandangan kita sih sebagai anak-anak yang kecil atau bahkan ya umur-umur 3 tahun, 4 tahun sudah mulai mengerti, masuk usia 6 SD, ketika kita harus menerima vaksin atau imunisasi. Kalau kita belum pernah menerimanya, ketika kita satu kali melakukan hal itu, tentu dari orang tua kita ya, apa yang akan kita pikirkan berikutnya? Wah, ini cara pandang kita. Wah, kalau saya ke dokter itu, saya akan disuntik dan sakit, menangis. Sehingga kalau ditawari anak-anak tuh, ayo mau vaksin lagi atau imunisasi berikutnya. Gak mau. Pikirannya kalau ke dokter udah pasti disuntik sakit. Itu cara pandang kita waktu masih anak-anak terhadap imunisasi vaksin. Tetapi sekarang kita sebagai orang tua yang sudah mengerti bahwa ternyata melalui sakitnya disuntik itu, anak-anak kita beroleh kekebalan tubuh, kekuatan, tentu malah kita akan mengantar anak-anak kita sekarang. Kita akan suruh mereka untuk melakukan hal itu. Cara pandang kita sudah berbeda, sudah benar. Kita tahu itu bermanfaat, tidak seperti dulu. Demikian juga cara kita memandang penderitaan. Kalau kita tidak memandang penderitaan dengan benar, maka kita akan kecewa. Kita bisa menyalahkan Tuhan. Katanya hidup itu diberkati, penuh kasih karunia, tetapi kita kok menderita. Kalau kita belum memiliki cara pandang Alkitab yang benar, kita bisa bersungut-sungut ketika kita menderita. Bahkan kita akan menolak, saya nggak mau. Kalau masuk terus dalam penderitaan, lebih baik saya mundur. Mari kita akan belajar apa yang terjadi dengan penderitaan. Apa yang Allah persiapkan. Cara pandang seperti apa yang mau kita pelajari dari Alkitab tentang penderitaan tadi. Yang sudah kita baca, kalau kita lihat 2 Korintus pasal 1 ini ditulis oleh Paulus. Di ayat 1 dari Paulus dan juga dari Timotius. Keadaan mereka, baik Paulus maupun Timotius, sudah disinggung di ayat 4. Tadi yang kita sudah baca, menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Paulus dan Timotius menghadapi penderitaan. Dan penderitaan ini nggak cuma satu, ada beberapa. Bahkan banyak karena ditulisnya segala penderitaan kami. Paulus alami, Timotius alami. Paulus ini orang yang sudah tua. Lebih tua dari Timotius. Timotius adalah seorang yang masih muda, anak rohani Paulus. Baik Paulus, Timotius, mereka yang tua maupun mereka yang muda, pasti sama-sama mengalami penderitaan. Bisa mengalami penderitaan. Lalu kemudian di ayat 6 dan 7, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Rupanya jemaat Korintus juga menderita kesengsaraan yang sama seperti Paulus dan Timotius alami. Ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami.
jemaat Korintus juga mengalami penderitaan itu. Dan lebih luas lagi kalau kita lihat dalam surat Roma pasal 8 ayat 22, di situ dikatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin. Mengeluh atau seperti orang sakit bersalin karena apa? Itu di Roma 8 ayat-ayat sebelumnya, di ayat 18-nya. Bagaimana penderitaan zaman sekarang ini. Jadi segala makhluk, semua orang pasti pernah mengalami penderitaan. Dan yang dialami oleh Paulus dan Timotius dijelaskan segala penderitaan itu membuat mereka menjadi putus asa. Dan seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Kita baca 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Kami sudah putus asa karena segala penderitaan. Ini Paulus dan Timotius. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Segala kesengsaraan, segala penderitaan yang dialami Paulus juga Timotius dikatakan membuat mereka itu putus asa, bahkan seolah-olah seperti dijatuhi hukuman mati. Kalau seseorang dijatuhi hukuman mati, dia tinggal tunggu waktu eksekusi. Dengan kata lain, dia nggak akan punya lagi masa depan. Bulan-bulan, tahun-tahun. Dia tidak lagi bisa memikirkan kira-kira mau mengerjakan apa di masa yang akan datang. Karena sudah dijatuhi hukuman mati. Habis sudah. Penderitaan yang mereka hadapi, Paulus dan Timotius, itu membuat mereka bisa merasa seperti itu. Putus asa. Kayaknya nggak ada masa depan lagi. Seperti dijatuhi hukuman mati, sudah selesai. Ini Paulus, orang yang lebih tua. Dan juga Timotius, orang yang lebih muda. Sebab itu, jemaat Tuhan, jangan heran. Ketika ada orang yang tua, kok bisa begitu putus asa, padahal mereka punya pengalaman dalam hidup ini. Tapi sebaliknya juga orang-orang muda yang tenaga, kesehatan, kekuatannya lebih fit, lebih baik, tapi juga putus asa ketika menghadapi segala penderitaan. Dan saya tidak tahu seberapa banyak jemaat Tuhan saat ini sedang merasakan apa yang dialami oleh Paulus dan Timotius. Kita pikir kita sudah melayani Tuhan, kita aktif di gereja. Tapi kok segala penderitaan ini terjadi dalam hidup kita? Bahkan penderitaan itu silih berganti dan membuat kita seperti Paulus dan Timotius putus asa. Wah, saya nggak mungkin lah bisa melanjutkan hidup saya ini. Keluarga saya nggak mungkin lagi baik. Nggak ada lagi masa depan. Mari jemaat Tuhan, kalau kita, beberapa di antara kita sedang memikirkan hal ini, dalam keadaan seperti ini, mari kita lihat dari Alkitab. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Paulus, diajarkan oleh Paulus dan Timotius untuk jemaat Korintus. Yaitu, ayat ketiga 2 Korintus pasal 1. Mereka mulai, surat itu Paulus mulai dengan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Paulus memulai dengan terpujilah Allah. Kalau judul di Alkitab kita semua itu di LAI dikasih judul ucapan syukur.
Justru di tengah keadaan Paulus, Timotius itu putus asa karena segala penderitaan, bahkan seperti dijatuhi hukuman mati, tapi masih berkata terpujilah Tuhan. Ini yang kita mau belajar. Meskipun kita berada dalam keadaan putus asa karena segala penderitaan, mari kita mau tetap memuji Tuhan, mengucap syukur. Ada ayat yang terkenal yang ditulis juga oleh Paulus, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Paulus itu, dia sangat berintegritas. Apa yang ia ajarkan, yang ia tuliskan, yang kita mengerti bahwa dia dapati dari Tuhan sendiri yang mengajar dia, ilham Roh Kudus, mengajar dia. Itu yang dia tuliskan, karena 1 Tesalonika itu ditulis sekitar tahun 50 dan 52 Masehi. Dalam perjalanan Paulus yang kedua. Dia sudah kirim surat, mengucap syukurlah dalam segala hal. Surat 2 Korintus ini ditulis sekitar tahun 54 sampai 57 Masehi. Pada perjalanan penginjilan Paulus yang ketiga. Jadi kita lihat Paulus melakukan apa yang dia telah ajarkan. Apa yang diahamkan oleh Tuhan kepadanya. Mesti mengucap syukur dalam segala hal. Jadi meskipun Paulus itu sedang mengalami segala penderitaan sampai rasanya putus asa, seperti dijatuhi hukuman mati, tapi dia tetap memuji Tuhan, mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. Dalam keadaan seperti itu kita mau tetap memuji Tuhan, mengucap syukur. Karena dia adalah, ini dijelaskan tadi oleh Alkitab, Bapa Allah yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami. Memuji Tuhan atas dasar apa? Atas dasar siapa Allah itu. Allah itu adalah Bapa yang penuh kasih dan sumber penghiburan. Dari mana Paulus bisa tahu hal ini? Dari kitab sucinya. Karena yang dipakai oleh para rasul zaman itu tentu belum ada perjanjian baru. Mereka memakai kitab-kitab dari perjanjian lama. Dan kalau Bapak Ibu, Saudara, lihat, itu ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Allah itu penuh kasih di perjanjian lama, ya. Lalu Allah menghibur, penghiburan diterima dari Allah. Dia memuji Tuhan, meskipun dalam penderitaan, dia memuji Tuhan karena siapa Tuhan yang ia baca, ia temui dalam Alkitab. Kitab suci. Sekaligus menjadi pengalaman Paulus dan Timotius bahwa Tuhan itu menghibur mereka. Waktu kita menderita tentu jemaat Tuhan kita sulit ya mau mencari alasan untuk memuji Tuhan itu kayak apa. Kita lagi menderita putus asa. Gimana kita rasanya mau memuji Tuhan, mengucap syukur? Ini caranya untuk kita bisa tetap mengucap syukur. Kita bukan melihat keadaan kitanya, keputusasaan kitanya. Tetapi kita melihat Tuhannya. Kita melihat Bapa kita, Allah kita. Yang kita suka lihat dalam Alkitab, yang kita baca. Itu Allah yang penuh kasih. Itulah yang membuat kita kemudian bisa memuji Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Yang kita lihat bukan lagi keputusasaan, penderitaan kita. Tapi yang kita lihat adalah Bapa yang penuh kasih. Allah sumber penghiburan. Yang telah menghibur kita. Bukankah kita juga selama ini kita bisa hidup sampai hari ini? Bukankah itu karena kemurahan Tuhan? Kita mengalami pertolongan Tuhan masa lalu. Kita ingat bagaimana peristiwa kita bertobat, kita diselamatkan. Itu menjadi pengalaman dan itu menjadi landasan kita bisa memuji Tuhan walaupun saat ini keadaan kita dalam keadaan putus asa ataupun seperti tidak ada pengharapan. Ingat pertolongan Tuhan bagi kita di masa lalu dan ingat siapa Tuhan. Dia Tuhan yang tidak berubah, Allah yang penuh kasih,
Allah juga sumber penghiburan. Puji Tuhan. Bagian berikutnya, mengapa kita mau tetap memuji Tuhan meski menderita? Ini kita lihat. Mari kita perbaiki cara pandang kita. Sebab ada manfaat bagi hidup kita saat kita mengalami penderitaan. Itu yang harus kita lihat. Jangan memandang penderitaan sebagai di satu sisi saja negatif, menyusahkan kita, membuat putus asa. Tapi mari kita lihat. Untuk memampukan kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur dalam penderitaan. Kita lalui penderitaan itu. Mengapa kita mau tetap mengucap syukur meskipun ada penderitaan? Yang pertama, di ayat 4 tadi sudah dibaca. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Lalu ayat 6-nya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Yang pertama, ternyata melalui penderitaan, kehidupan Paulus dan Timotius itu jadi berkat buat jemaat-jemaat Tuhan. Justru penderitaan mereka dapat menjadi penghiburan, keselamatan buat jemaat. Membuat kita kemudian sanggup juga menghibur orang lain yang sedang dalam pelbagai derita. Ada seorang hamba Tuhan, dia berkata dalam tulisannya, keadaan terburuk adalah kesempatan terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Keadaan terburuk kita adalah kesempatan terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bukan hanya melulu materi kita berikan, kita pinjam, kebutuhan orang lain bisa kita tolong dia. Tetapi bagaimana kita bisa memberikan penghiburan, mendorong orang-orang yang dalam keadaan menderita kesusahan. Dan saya kira semua orang, semua jemaat bisa melakukan hal itu. Kalau materi, ya saya kira tidak semua. Ada di antara kita yang masih pas-pasan, jadi masih harus menahan diri kalau untuk membantu dari sisi materi. Tapi untuk memberikan penghiburan atas apa yang juga kita sudah terima, penghiburan dari Tuhan, menguatkan orang lain, itu kita semua bisa lakukan. Nah mari, ini kita perbaiki cara pandang kita terhadap penderitaan. Karena ternyata penderitaan membuat kita bisa jadi berkat buat orang lain. Sekalipun tadi, kita rasanya putus asa. Tapi ingat jemaat Tuhan. Kalaupun kita sekarang sedang merasa putus asa karena segala penderitaan. Mungkin ini adalah cara Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita sebagai bejananya. Untuk kita jadi berkat buat orang-orang lain. Jadi mari hadapi penderitaan itu. Karena di ujungnya Tuhan siapkan hidup kita untuk menjadi garam dan terang, jadi saksi. Kemudian yang kedua, kenapa kita mau tetap memuji Tuhan? Cara pandang seperti apa mengenai penderitaan ini? Yang kedua di ayat 9b dan 10. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Yang kedua, rupanya lewat penderitaan, dengan penderitaan kami, Paulus dan Timotius, itu membuat mereka menaruh kepercayaan dan harapannya hanya kepada Tuhan. Itulah mengapa kita mau bertahan dalam penderitaan. Karena rupanya lewat penderitaan itu membuat kita semakin teguh percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Saudara, kalau kita hanya percayanya kepada kekuatan diri kita, kepada orang lain, manusia, mengandalkan mereka, apa yang dikatakan Yeremia 17? Terkutuk. Yang menaruh harapnya pada manusia itu terkutuk. Tapi sebaliknya,
Yeremia 17 juga. Yang diberkati adalah yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya pada Tuhan. Dan ternyata itu diperoleh melalui penderitaan. Membuat kita tidak menaruh harapan, tidak mengandalkan manusia atau orang lain atau diri kita. Tapi membawa kita mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau kita masih berharap pada materi yang kita miliki, atau yang orang lain bisa berikan, apa yang dunia tawarkan. Di 1 Yohanes 2 sudah jelas, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi saudara mau taruh kepercayaan harapmu di apa yang ada di dunia ini? Itu fatal. Kenapa? Karena dunia akan lenyap. Berarti sama aja dengan pengharapan kita tuh pasti nggak ada, pasti hilang. Karena akan lenyap juga. Makanya pengharapan harus ditaruh kepada pribadi yang kekal, yang tidak berubah, tidak akan berkesudahan. Dialah Tuhan, dialah Allah yang kerajaannya tidak tergoyangkan. Yang firman-Nya itu kekal. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan itu kekal. Di situ kita bisa berharap, karena dia selalu ada untuk selama-lamanya. Jadi pengharapan kita selalu ada. Bahwa kita akan meraih harapan itu. Kalau kita harapnya kepada dunia, manusia satu saat akan lenyap, ya pengharapan kita juga lenyap, hilang. Kita nggak bisa raih. Tapi bersyukur dengan penderitaan, walaupun itu membuat kita putus asa. Sepertinya tadinya nggak ada harapan. Tapi ingat baik-baik. Rupanya lewat penderitaan, Tuhan membuat kita untuk semakin menaruh percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Seperti di masa-masa pandemik ini. Bukankah kita lebih tekun, saudara? Jadi lebih tekun mengandalkan Tuhan. Kita tidak berdaya untuk memutus mata rantai, untuk menghapus virus itu. Jadi kita benar-benar menaruh harap pada Tuhan. Para ahli seperti apapun, ahli kesehatan juga sulit, cuman tahu ya dengan prokes, kita coba dengan vaksin untuk mencegah, memutus. Tapi kalau Tuhan, dialah jaminan kepastian, karena dialah yang kekal, dia yang selalu ada. Makanya kita terus teguh berharap kepada Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini cara pandang kita sekarang terhadap penderitaan, yang membuat kita bisa tetap mengucap syukur. Karena Allah itu yang penuh kasih, dia mempersiapkan kita untuk menjadi sesuatu dan memperoleh sesuatu lewat penderitaan. Yang ketiga adalah di ayat 11-nya, 2 Korintus 1 ayat 11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Yang ketiga, rupanya penderitaan yang kita alami, yang Paulus Timotius alami, membuat mereka menyadari, mengerti, menghargai orang-orang lain. Penderitaan yang kita alami membuat kita lebih menghargai orang lain. Ternyata ada orang-orang lain yang mendoakan kita. Kita tidak bisa hadapi penderitaan itu seorang diri. Kalau kita hadapi, wah kita semakin susah. Takut, tapi kita lihat bagaimana ketika kita susah, saling ada bantuan. Kami, saya dan Gembala Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Pendeta Ferry, kami kuliah. Saya pribadi bisa merasakan pertolongan-pertolongan dari Bapak, Ibu, teman-teman kuliah saya yang lain. Dalam tugas-tugas. Jadi kita begitu menghargai ada orang-orang lain yang membantu kita. Coba kalau nggak ikut kuliah, terus nggak ada tugas-tugas itu. Yang susah, yang kita harus kerjakan dengan teliti, tekun. Yang membuat kita, sepertinya menderita, ya kita harus cari jawabannya. Coba kalau nggak ada seperti itu, kita kurang menghargai teman-teman kita. Ya udah sekedar kita lihat ketemu. Tapi dengan ini, ternyata mereka support kita, mendorong kita. Kita tadinya sudah mau berhenti mengerjakan tugas, tapi didorong, dikuatkan lagi. Jadi kita menghargai. Tapi itu memang harus melalui penderitaan, kesusahan. Kita semakin menghargai orang lain. Tidak ada di dunia ini manusia bisa hidup sendiri. Ingat, bukan mengandalkan manusia ya, tapi menghargai orang lain.
Kita diciptakan sebagai manusia sosial. Kalau kita butuh sesuatu, bukannya andalkan orang lain, kita berdoa tentu berharap pada Tuhan, tapi juga percayakan ketika ada orang-orang yang mau membantu kita. Apalagi kita satu tubuh Kristus, kita selalu dinasehati untuk saling membantu, menolong satu dengan yang lainnya. Bahkan ini dalam pembacaan kita ini bagaimana Paulus Timotius didoakan. Bapak gembala, saudara juga pasti selalu didoakan. Kami suami istri dapat mengembalakan walaupun masih muda sekali, baru beberapa tahun. Tapi itu karena kemurahan Tuhan kami boleh tetap bertahan. Kenapa? Sama seperti kita ya. Jadi kami juga ada doa hampir setiap malam. Nah setiap malam itu pasti jemaat yang menutup doa itu pasti mendoakan buat kami keluarga. Dan itu membuat kokoh seperti yang dialami Paulus dan Timotius berkat doa-doa jemaat di Korintus. Ingat di Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Mari kita mau saling mendoakan juga. Jadi ini yang ketiga, penderitaan membuat kita lebih menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, yang Tuhan kirimkan, keluarga kita, rekan-rekan pelayan, sesama jemaat. Tidak kebetulan mereka hadir di sekitar kita. Bapak, Ibu Gembala, saudara sekalian, di GBI Kuningan. Tidak kebetulan mereka ada di sekitar saudara. Hargailah kehadiran mereka. Ketika kita kesusahan, menderita, dan mereka menolong, kita semakin menghargai. Inilah cara pandang kita yang baru terhadap penderitaan. Sebagai kesimpulan, memang kita tidak dapat mengelak dari penderitaan. Di Perjanjian Baru begitu banyak ayat tentang kasih karunia. Tetapi juga harus ingat bahwa jemaat mula-mula itu ditekan, dianiaya, dibunuh. Mereka dalam penderitaan. Kita juga tidak bisa mengelak dari penderitaan. Karena itu mari kita hadapi dengan cara pandang Alkitab ini dalam 2 Korintus 1. Mari kita hadapi, lalui, jalani, meskipun kita merasa putus asa, sepertinya gak ada harapan. Tapi mau kita jalani dengan memuji Tuhan, mengucap syukur. Kenapa? Sebab ternyata penderitaan yang kita jalani itu, yang diizinkan Tuhan terjadi untuk kita alami itu akan membuat, mentransformasi hidup kita, mempersiapkan kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Membuat kita semakin percaya dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan yang kekal, yang penuh kasih, sumber penghiburan. Dan penderitaan itu juga semakin membuat kita menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mendoakan mereka. Permohonan yang tidak putus-putusnya bagi orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Puji Tuhan. Penderitaan ternyata membuat hidup kita berarti. Itulah cara pandang kita yang baru terhadap penderitaan. Sehingga saat kita mengalami hal itu, saat ini juga di antara kita yang alami, kita mampu untuk mengucap syukur. Kita tidak bersungut-sungut mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain. Tapi sebaliknya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan merancang segala sesuatu. Termasuk penderitaan. Termasuk keputusasaan karena penderitaan itu. Dia sanggup ubah itu. Mendatangkan keuntungan, manfaat bagi kita. Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera menyertai kita semua. Lagi terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Gembala, jemaat sekalian, Bapak Pendeta Ferry Rondonu STH, untuk kepercayaannya bagi saya boleh melayani. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang disembah, kami sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengar firman Allah. Sekarang kami memiliki cara pandang yang baru. Memahami apa arti penderitaan itu Tuhan. Jika selama ini kami juga yang mengalami putus asa. Sebab silih berganti masalah penderitaan kami alami. Dan kami sempat kecewa, bahkan kami sempat mau mundur dari pelayanan. Kami sempat bersungut-sungut mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain.
Tapi kami bersyukur dari firman Tuhan. Engkau menghibur kami, menguatkan kami. Bahwa penderitaan yang sedang kami alami, keputusasaan kami sekalipun, itu akan membentuk kami menjadi pribadi yang berharga. Jadi berkat buat orang lain. Menyelamatkan kehidupan orang lain, membantu kehidupan orang lain. Membuat kami juga menyadari bahwa kami semakin percaya dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Manusia terbatas, dunia akan lenyap, segala sesuatu yang ada di dunia, langit bumi juga akan lenyap. Tapi Tuhanlah yang kekal. Dan kami mengerti, kami berterima kasih untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Yang mendoakan kami, yang membantu, mendorong kami. Hingga kami boleh tetap bertahan dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan buat cara pandang yang baru. Sebab itu saat kami melangkah dalam keadaan yang menderita itu, kami dapat melangkah dengan memuji Tuhan, mengucap syukur. Karena Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik, yang paling berguna untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Urapan-Mu, berkat Allah, jasmani maupun rohani, berlimpah-limpah dalam kehidupan Gembala Sidang GBI Kuningan, Bapak Pendeta Ferry Rondonu STH bersama istri, anak, keluarga jemaat Tuhan di GBI Kuningan, bahkan setiap pekerjaan, aktivitas, kesibukan apa yang Tuhan percayakan pelayanan bagi mereka, maka Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan membuka tingkap langit, apa yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, terlebih urapan kuasa Roh Kudus. Tuhan terus tambahkan iman hikmat, lewat pelayanan mereka, lewat jemaat Tuhan juga. Mereka boleh menjadi garam dan terang, saksi Kristus di dalam urapan Tuhan. Tuhan meneguhkan setiap pemberitaan firman Allah dalam jemaat, oleh hamba Tuhan, oleh gembala sidang. Tuhan teguhkan dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang menyertai pemberitaan Injil Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami terima firman Allah. Mari Roh Kudus, Engkau yang meternaikan firman itu dalam hidup kami. Kami tahu firman yang keluar dari Engkau itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kami. Saat ini firman itu menghibur kami, menguatkan kami kembali. Terima kasih Bapak, firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah oleh pertolongan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga hidup kami semua jemaat Tuhan, umat-Mu, memuliakan Yesus Kristus, memuliakan Bapa-Mu, Bapa di sorga. Lewat setiap perkataan perbuatan kami, setiap hari yang memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman yang kita dengar pada hari ini, ya. Dan saya pribadi sebagai gembala jemaat atas nama seluruh sidang jemaat juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Raymond yang sudah menyampaikan firman bagi kita semua hari ini. Dan kami berdoa Tuhan pakai Bapak lebih luar biasa lagi. Ya, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Ya, dengar beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saudara, bagi saudara yang mau memberi persembahan, saudara nanti bisa transfer saja di rekening yang sudah tertera itu ya. Oke, lalu saudara nanti hari Jumat, jangan lupa saya ajak saudara, mari kita memuji menyembah Tuhan lewat acara yang namanya Lembah Pujian. Diadakan di gereja saudara dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Ya, saudara boleh datang dari awal, saudara mau datang dari tengah-tengah, silahkan. Ya, pokoknya jam 5 sampai jam 7 itu adalah waktu di gereja hari Jumat untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya, lalu hari Sabtu saudara ada ibadah anak-anak, remaja dan pemuda jam 6 sore. Mari para orang tua yang ada anak-anak, remaja, pemuda, dorong mereka untuk mereka bergabung. Ya. Lalu hari Minggu, saudara nanti saudara ada ibadah umum, ya. Ibadah raya pertama jam 8 pagi di gereja, saudara secara langsung, ya. Lalu setelah itu jam 10 ada ibadah sekolah minggu, dilakukan lewat Zoom, saudara.
Jadi mari sekali lagi orang tua tolong bantu anak-anaknya ya, supaya mereka bisa ikut ibadah sekolah minggu. Sorenya saudara ada ibadah jam 5 sore. Jadi saya berharap dengan ibadah-ibadah yang ada ini, saudara lihat ini sebagai satu berkat Tuhan buat kita. Kalau saudara tidak bisa datang pagi, ya saudara bisa datang sore. Tidak bisa sore, saudara juga bisa datang pagi. Ya, jadi ini adalah hal yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, saya mau pesan lagi dengan sungguh-sungguh tentang situasi yang ada, khususnya untuk saudara jemaat di GBI Kuningan. Saya pesankan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan baik semua protokol kesehatan yang pemerintah tetapkan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak saudara, jaga kesehatan saudara. Kenapa? Saudara, kita tahu situasi yang ada saat ini. Jadi saya pesan dengan sungguh-sungguh, dimanapun juga saudara berada, apalagi ketika saudara ada di rumah, saudara di luar rumah, saudara datang ke gereja pun, saudara terapkan ini, gunakan masker. Dengan demikian, kita akan sehat, Tuhan akan lindungi kita, berkati kita, dan kita akan menginspirasi saudara banyak orang, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi saudara, mari lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Baik saudara, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin.